Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara dan saudari semuanya. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Pemazmur berkata, Ia yang tinggi dan ditinggikan di atas segala pengalaman manusiawi, tetapi juga dekat dengan kita dan berjalan selangkah demi selangkah, menelusuri jalan kehidupan bersama-sama dengan kita. Doa Oasis hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 119, dimulai dari ayat 113 sampai dengan ayat 135. Judul Mazmur 119 ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Doa Oasis hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 119, dimulai dari ayat 113 sampai dengan ayat 135, yang mengingatkan kita akan 3 hal berikut. Yang pertama, setiap orang benar harus menyadari pikiran-pikirannya. Karena pikiran-pikiran itu adalah perkataan kepada Allah. Semua angan-angan jahat atau pikiran yang sia-sia
betapapun kecilnya adalah dosa dan dapat merugikan. Oleh karena itu, kita harus membenci dan menjauhinya, sebab angan-angan seperti itu tidak saja dapat menyimpangkan pikiran dari hal-hal yang baik, tetapi dapat membuka pintu bagi semua jenis kejahatan. Walaupun Daud tidak dapat mengatakan bahwa dirinya bebas dari angan-angan jahat, ia dapat menyatakan bahwa ia membencinya. Ia tidak menyetujuinya dan juga tidak meresponinya sama sekali. Sebaliknya, ia berusaha keras menyingkirkannya, setidaknya menguasainya. Sebaliknya, kesukaan Daud adalah menjalankan Taurat Tuhan. Ya, firman Allah yang dapat melawan angan-angan jahat yang mengancamnya. Semakin kita mengasihi firman Tuhan, akan semakin besar kemampuan kita untuk menguasai angan-angan kita yang jahat. Semakin besar kebencian kita terhadap angan-angan itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, akan semakin besar pula kewaspadaan kita untuk menentangnya, supaya angan-angan jahat ini tidak menyeret kita dari firman Tuhan yang kita kasihi. Yang kedua, Kristus adalah jaminan kita bersama Allah. Jika Ia adalah jaminan kita, maka pemeliharaan ilahi juga akan menjadi jaminan kita dalam menghadapi semua yang ada di dunia ini. Tidak ada yang dapat mencelakai kita jika kuasa dan kebaikan Allah menjadi perlindungan dan penolong kita. Yang ketiga, firman Allah membuat kita menemukan banyak hal dan merupakan bukti-bukti yang mengagumkan tentang kasih ilahi dan anugerah. Pengaruhnya terhadap hati nurani manusia untuk menginsafkan dan menghibur sungguh sangat indah. Daud berpegang pada firman Allah untuk senantiasa menggunakannya, seperti dalam Mazmur 119 ayat 129. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya sebagai harta yang nilainya tak terhingga, sehingga aku tidak akan dapat hidup tanpanya. Jika jiwa kita tidak memegangnya, kita tidak akan pernah dapat memegangnya untuk berbagai keperluan. Di sanalah tempat yang paling dalam dan paling mulia bagi firman itu. Orang-orang yang memandang firman Allah sebagai sesuatu yang mengagumkan akan sangat menghormatinya dan menjaganya dengan sangat hati-hati sebagai sesuatu yang mereka yakini banyak menjanjikan perkara-perkara besar bagi diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membawa semua perasaan kita kepada Allah tanpa mempedulikan apapun perasaan itu, atau mungkin sedang dipenuhi dengan berbagai keluh kesah, di mana kita merasa tidak sanggup sendirian menanggung berbagai masalah hidup ini, namun kita dapat merasa lega bahwa Ia akan mendengar dan mengerti semua yang sedang kita alami.
Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak bimbang. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ujian sesungguhnya dari pemusatan rohani adalah kemampuan membawa pikiran dan angan-angan Anda dalam kendali. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, mengucap syukur kepada Allah, bukan hanya dalam tindakanmu saja, melainkan juga dalam motivasimu, cita-citamu, dan di kedalaman angan-angan pikiranmu. Mazmur 119 ayat 116 dan ayat 117. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu memberi kepastian bagi kami untuk selalu hidup dalam pengharapan, terlebih di saat-saat sulit dalam masa pandemi. Namun karena kami memiliki kepastian tentang Allah, akan terekspresi dalam adanya kegembiraan dan pengharapan hidup dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bila Allah telah memberi satu ketetapan hati yang jelas mengenai kehendak-Nya, berdoalah, ambillah ketetapan hati untuk terus menjalani kehidupan yang berserah penuh kepadanya.
Mazmur 119 ayat 123 dan ayat 124. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Allah Bapa yang di surga, kami tahu bahwa Kristus adalah jaminan pemeliharaan ilahi bagi kami dalam menghadapi semua yang ada di dunia ini, tak terkecuali pandemi. Hanya kuasa dan kebaikan-Mu yang menjadi perlindungan dan penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kenali dan akui kebutuhan Anda di hadapan Allah yang penuh dengan kasih setia. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, bawa kebutuhan Anda di hadapan Allah. Mazmur 119 ayat 129 dan ayat 130. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Allah Bapa yang Maha Kuasa, firman-Mu merupakan bukti yang mengagumkan tentang kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah harta yang tidak ternilai. Ada banyak janji-janji besar di dalamnya, dan sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpanya. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, agar Allah oleh kasih dan anugerah-Nya memampukan Anda untuk memandang firman Allah sebagai sesuatu yang mengagumkan, sehingga Anda dapat menghormatinya dan menjaganya dengan sangat hati-hati.
Mazmur 119 ayat 135. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Ya Allah, kiranya kami mendapat perkenan-Mu, berilah kami kebijaksanaan untuk menjalankan kewajiban kami, dan hiburlah kami dengan cahaya wajah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mencari perkenan Tuhan melalui pekerjaan yang telah diberikan pada kita masing-masing. Berdoalah secara pribadi untuk pekerjaan pelayanan Anda. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk menjalankannya dengan baik. Allah Bapa kami yang ada di surga, ajar kami hidup dalam ketetapan hati, mencintai firman-Mu sebagai harta yang tidak ternilai. Kiranya firman-Mu yang memimpin pikiran dan langkah hidup kami setiap hari. Kami tahu dalam firman-Mu ada banyak menjanjikan perkara-perkara besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, berdoa agar Tuhan menolong rumah tangga Anda, ekonomi Anda, pekerjaan, studi, dan kesehatan Anda. Berdoalah juga agar Tuhan menolong orang-orang yang Anda ingin doakan.
Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga, yang mendengar seruan doa-doa kami. Kiranya kami merasa lega karena Engkau telah mendengar seru doa oasis kami. Kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati kota Lipo Cikarang dan sekitarnya. Engkau juga memberkati Kabupaten Bekasi, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh penyelenggara negara dan aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah semua pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Untuk mereka yang bekerja sepanjang hari menangani pandemi, untuk berjuang bersama-sama menangani bangsa ini, Tuhan berkati, berikan imunitas dan stamina bagi mereka. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami secara khusus berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, yang ada di rumah isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Bagi mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan oksigen, kesulitan untuk menarik nafas, Tuhan hadirlah, kuatkanlah mereka, supaya mereka beroleh kelegaan di dalam Tuhan. Sembuhkanlah dan pulihkanlah, supaya mereka boleh kembali menikmati hidup damai dan berseri kembali. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri doa oasis kita hari ini, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.